Huyan, Suanyi, orang macam apa dia? Dari seorang pengemis kecil yang kelaparan, menjadi jenderal muda dalam sejarah dengan pencapaian perang yang luar biasa. Di medan perang, dia menyapu bersih ribuan pasukan. Hanya dalam beberapa tahun, dia sudah membantu dinasti Dajing menertibkan perbatasan 36 suku utara. Menjulukinya sebagai dewa kematian yang berdarah dingin, iblis yang turun ke dunia. Tak ada yang berani menyerang perbatasan, tapi siapa sangka bahwa sang dewa perang legendaris ini ternyata adalah seorang pria yang sangat memanjakan istrinya. Di zaman saat lelaki memiliki banyak istri dan selir, dia seumur hidupnya hanya mencintai satu orang. Berhenti membual, tidak sehebat itu kok. Siapa sih itu? Menggangguku mengumpulkan data untuk tesis saja. Profesor, bisakah ganti materinya? Pelajaran tentang Huyan Suanyi sama sekali tidak menarik. Lalu, teman sekelas Hu, materi apa yang ingin Anda dengar? Terserah saja. Para siswa, selanjutnya, kita akan membahas sejarah bangkitnya negara Dajing. Siapa dia? Kok dia minta ganti materi? Profesor langsung menggantinya? Itu murid pindahan yang baru datang. Dengar-dengar, latar belakang keluarganya sangat kuat. Datang ke sekolah hanya untuk mencari gelar saja. Sepertinya namanya Huyi. Tidak kenal. Selanjutnya, kalian siapkan tesis dengan baik, kelas selesai. Aku tidak bisa menang lawan orang-orang berprivilege itu. Lebih baik aku ke perpustakaan. Mencari data untuk tesisku. Bahkan tidak kenal teman sekelas Hu, begini saja ngaku juara kelas, dasar bodoh. Aku cukup mengenalmu saja sudah cukup. Meng Ting Ting, peringkat beasiswamu masih di bawahku karena tidak dapat uangnya. Kamu kesal ya? Kak Zhao, lihatlah dia. Coba lihat dia. Mau melihat siapapun kamu tetap takkan dapat beasiswa. Ci, Siapa juga yang bakal tertarik dengan sejarahnya sendiri? Mujiuki, setelah sok hebat kamu mau kabur? Begitu? Hah? pakaian murah, sepatu murah, setiap hari kerjamu hanya berdiam di perpustakaan meneliti buku sejarah Huyan Suanyi yang tidak berguna itu. Sangat memprihatinkan, bahkan jika kamu berhasil mendapat beasiswa sekolah ini, apa kamu tahu cara menghabiskannya? Benar sekali. Aku bisa menabungnya untuk ujian pegawai negeri. Dan berusaha menjauh dari kalian berdua. Jangan banyak bicara, cepat mundur dari pemilihan beasiswa, berikan kualifikasinya kepada Ting Ting. Mujiuchi, kamu seharusnya tahu Universitas Jingzhou ini adalah wilayah siapa kan? Hah? Sekolah tentu saja tempat untuk belajar dan mendidik. Kenapa? Kamu Zhao Wei ingin mengklaim wilayah seenak jidat? Kamu? Mujiuchi, siapa yang kamu sebut anjing? Kak Zhao kami ini adalah ketua senat mahasiswa. Jangan banyak bacot serang. Mahasiswa, jadilah pacarku. Aku lebih memaham Huyan Suanyi daripada dirimu. Baiklah, tunggu sampai skripsiku selesai, lalu aku akan putus denganmu. Mujiuchi, apa dia baru saja ditembak oleh Huyi? Sudah jelas dia hanya bercanda. Bodoh sekali kamu. Wanita hina ini sungguh beruntung, sampai dibantu oleh Huyi. Tatapannya tadi sungguh mengerikan. Aku hanya tidak ingin cari masalah. Kalau bertemu Mujiuki lagi nanti, meskipun Huyi ada di depanku, aku tidak akan memberinya muka. Saat Huyan Suanyi berumur 13 tahun, ia pernah mengalami bencana kelaparan, mendapat bantuan dari seorang wanita, barulah keadaannya membaik. Seorang jenderal besar yang disegani, saat kecil ternyata hidupnya sangat sulit juga ya. Kelaparan. Zaman kuno.
Gara-gara menulis skripsi, aku jadi berhalusinasi. Halo anak kecil, siapa namamu? Dan ini di mana? Namaku Huyan Suanyi. Huyan Suanyi? Sungguh tak habis pikir. Ternyata aku sampai membawa tugas makalah ini ke dalam mimpi. Semua ini gara-gara dia. Kamu mau ini? Makanlah. Di tahun kelaparan ini, kamu pasti sangat lapar kan? Mantau ini sudah jadi milikku. Kamu tidak boleh memintanya kembali. Aku tidak akan memintanya kembali. Masih ada lagi di sini. Makanlah pelan-pelan. Jangan sampai tersedak. Ini juga ada air. Semua untukmu. Setelah aku menjadi jenderal besar nanti, mantau ini pasti akan aku kembalikan padamu. Malah bermimpi bertemu Huyan Suanyi kecil. Tahu begini, tadi aku tidak usah memberinya mantau, supaya aku tidak perlu bersusah payah meneliti tentang dia untuk menulis makalah. Mana mantau dan air minumku? Siapa sih yang sangat miskin sampai segila ini? Bahkan hal seperti ini pun dicuri. Teman sekelas Huyi, sedang apa kamu di sini? Aku ke sini untuk mengembalikan buku. Sekalian ingin melihat apakah kamu bertemu Huyan Suanyi atau tidak. Kamu, yang ada di tanganmu itu adalah mantauku ya? Punyamu sudah kumakan. Ini gantinya. Kamu tidak keberatan kan? Kamu ini, ternyata anak orang kaya sepertimu. Lumayan menarik juga. Ternyata kamu juga makan mantau. Mujiuki, kamu bersembunyi di mana sialan? Aku dengar kamu tidur di perpustakaan. Keluar kamu. Hari ini tidak akan ada yang bisa melindungimu, aku serius. Mujiuki, kamu pikir bersembunyi di sini akan aman? Kak Zhao, Huyi juga di sini. Apa Mujiuki akan terlibat dengannya? Dia hanyalah anak orang kaya yang cuma mau ijazah saja. Mana mungkin bisa ada hubungannya dengan Mujiuki? Tidak apa-apa. Zhao Wuwei, hanya karena aku tidak menyerahkan kuota beasiswa, kamu menyuruh orang menghajarku? Di perpustakaan ini, kan ada kamera pengawas. Sudah kumatikan. Bisa-bisanya dimatikan? Inilah kemampuan ketua Dewan Siswa. Dengar ya Mujiuki, lebih baik kamu tahu diri. Dan mengalah dalam persaingan beasiswa ini. Nanti jadinya tidak enak untuk dilihat. Benar. Aku tak punya uang dan nyawaku pun cuma satu. Sepertinya aku harus membuatmu sadar dan belajar. Kebetulan sekali kamera pengawasnya sedang mati. Jika kamu tidak terima, pergi sana lapor pada guru. Kamu. Jika kamu masih berani mengincar beasiswaku, meskipun kamu licik, kenapa kita tidak bicara baik-baik? Sejujurnya, aku juga punya keahlian bela diri. Tidak, kami tidak berani. Tidak berani. Mujiuki, tunggu pembalasanku. Tunggu saja. Waktu kecil aku sering bekerja di sawah, jadi tenagaku lumayan kuat. Teman Huyi, aku tidak membuatmu takut kan? Lindungi Tuan Muda. Ada bahaya. Ramai sekali orang-orangnya. Apa orang ini seorang kaisar? Apa kamu sangat butuh uang? Apa yang mau dia lakukan? Apa sih bos arogan kampus ini? Mau membagi-bagikan uang? Ya. Tunggu sebentar, aku telepon dulu.
Mana mungkin bos arogan itu membawa uang tunai? Tentu saja dia akan menyuruh kepala pelayannya untuk langsung mentransfer uangnya. Halo Direktur Lee, Ini dia. ubah kuota beasiswa sekolah. Dari 1 orang menjadi 10 orang. Hah? Masalah sudah selesai. Terima kasih ya. Setelah beasiswanya turun nanti, aku akan mentraktirmu makan. Aku pergi dulu. Tentang menjadi pacarku, apa tidak mau dipertimbangkan? Tidak perlu dipertimbangkan. Setelah kualifikasi beasiswa disetujui, bukannya baru akan dicairkan sebulan kemudian? Cepat sekali. Sudah selarut ini masih bekerja. Para pekerja kantoran lebih sibuk daripada mahasiswa. Sayang, lumpuh ibu sudah agak membaik. Dia sudah bisa memegang mangkuk dan makan sendiri. Pekerjaan ayah jadi lebih ringan. Malam ini ayah pergi kerja paruh waktu di proyek dan mendapat $100. Ambillah ini untukmu. Jaga dirimu baik-baik di sekolah. Jangan hanya makan bakpao setiap hari. Yah, beasiswanya sudah turun. Aku tidak kekurangan uang. Setelah skripsi kelar nanti, aku akan mencari pekerjaan dan menjemput ayah serta ibu kemari. Sayang memang bisa diandalkan. Ayah belum setua itu. Si keras kepala. Jiuki, pagi ini, organisasi mahasiswa mengadakan acara pertemuan. Semuanya mahasiswa tampan, anak olahraga pula. Kamu mau ikut tidak? Acara yang diadakan organisasi mahasiswa, aku sama sekali tidak tertarik. Ini kan hari Sabtu, kamu masih mau membaca buku? Iya, referensi untuk skripsiku masih kurang banyak. Kalau begitu kami berangkat duluan ya. Mau titip makanan tidak? Cepat katakan. Baiklah. Ayo pergi. Kalau begitu aku jalan dulu. Dadah, kami pergi ya. Dadah. Kalian punya para mahasiswa tampan itu, tapi aku di perpustakaan punya Jenderal Huyan. Saat Huyan Suanyi berusia 15 tahun, ia hobi menyulam dan sering ditindas oleh orang sekampungnya. Seorang jenderal muda, ternyata dulu suka menyulam, bahkan sering ditindas. Aduh, kenapa lagi ini? Aku dibawa kemana sebenarnya? Setiap hari kerjamu menyulam terus. Huyan Suanyi, menurutku sebaiknya kamu jadi wanita saja. Apa yang kau sembunyikan di dalam tas itu? Keluarkan sekarang, biar kami lihat. Hah? Huyan Suanyi? Hei, apa yang kalian lakukan? Lepaskan skripsi milikku. Bibi, kamu siapa? Mengenakan pakaian aneh? Berani datang untuk mencampuri urusan kami? Siapa yang kamu panggil Bibi? Bibi, orang asing tidak disambut di sini. Pergi sana, enyahlah dari sini. Lagi pula ini hanya dalam mimpi. Jika tidak memberimu pelajaran, aku tidak akan bisa melepaskan kekesalan yang tertahan ini. Bibi, hanya dengan kemampuanmu itu, Kamu memanggilku Bibi, ya? Bagus. Dasar orang asing menyebalkan. Berani datang ke desa kami untuk menindas orang. Orang asing menyebalkan, ya? Kamu, kemari dan buat perhitungan denganku. Tengah hari begini, benar-benar hal yang mustahil. Kakak, kamu akhirnya datang. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kakak, ini untukmu. Untukku? Boleh aku melihatnya? Tentu. Baju. Ini bulu cerpela yang aku buru di gunung. Aku menjahitnya menjadi pakaian untuk diberikan kepada kakak saat bertemu dengan kakak nanti.
Ternyata, menjahit yang disebutkan di buku itu, maksudnya membuat pakaian dari bulu cerpelai. Mengapa kamu memberikanku ini? Beberapa tahun lalu, kakak pernah memberi Xuanyi mantau. Hanya karena aku memberimu beberapa mantau, kamu memberiku barang seberharga ini? Menurut harga pasar, bukankah nilainya sekitar 10.000 dolar? Tidak mau. Selama kakak suka, Xuanyi bisa membuatkannya lagi untuk kakak. Ukurannya sangat pas. Aku sangat menyukainya. Kamu sangat hebat, tapi punya satu ini saja sudah cukup. Ini pakaian yang dijahit sendiri oleh sang jenderal besar saat masih kecil. Sayangnya ini hanya mimpi. Tidak ada gunanya memilikinya. Orang-orang bilang Xuanyi yang bisa menjahit itu seperti wanita. Hanya kakak yang memuji Xuanyi hebat. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Xuanyi kecil itu sangat hebat. Kakak, jurusmu tadi keren sekali. Bisa ajarkan padaku? Akan kuajari. Sudahlah. Lebih baik aku lanjut menjahit saja. Bukan begitu. Kamu salah paham. Mari, ikut aku biar kuajari. Letakkan tanganmu di sini. Ingat poin pentingnya. Pinggang dan kaki harus digerakkan bersamaan. Lalu tidur lagi. Tidak menyangka di kehidupan ini aku bisa mengajar Jenderal Huyan berkelahi. Baju cerpelai ini. Ternyata bukan mimpi. Sudah bangun? Baju ini milikmu? Milikku. Tidak ada masalah. Untuk apa kau memberikan baju padaku? Kau tidak benar-benar menyukaiku, kan? Cih. Kalau kau flu, tidak akan ada yang mentraktirku makan. Hei, ternyata kau hanya mengincar sedikit uang beasiswaku untuk mentraktirmu makan. Boleh saja, ayo berangkat. Lagi pula, kau sudah banyak membantuku. Baju ini bagus, pinjamkan padaku sebentar. Di luar sangat dingin, tidak mau masuk ke dalam toko saja? Jangan banyak tanya. Mujiuki, setelah melukai tangan kananku, kau masih berani makan dengan santai di sini. Kau benar-benar membuatku susah payah mencarimu. Apa? Setelah tangan kananmu kubuat tak berdaya, apa tangan kirimu merasa iri dan ingin ikut tak berdaya juga? Pergi. Tidak apa-apa, aku bisa menanganinya. Mereka terlalu banyak, aku tidak bisa melawan. Bukan masalah, biar aku yang hadapi. Aku ingat sekarang, kamu punya pengawal. Mereka sedang tidur, aku sendirian. Kamu lagi pura-pura ya? Mujiuki, bagaimana kamu ingin menyelesaikan urusan ini? Apakah harus mematahkan tangan kirimu atau merusak tangan kananmu? Kuku jari saja boleh tidak? Kurang ajar, beraninya mempermainkanku, semuanya serang. Tunggu. Boleh selesaikan makan ini dulu? Ini traktiran teman sekelasmu. Aku tidak ingin membuangnya. Huyi, apa maksudmu ini? Sengaja ingin melawan Kak Zhao. Bukankah lebih baik kita menjaga kedamaian dan saling mengerti? Kalau ada masalah, kita bisa duduk bersama. Dan bicara baik-baik. Tidak perlu bicara apapun. Kamu sangat dekat dengan Mujiuki. Hari ini, aku akan menghabisi kalian berdua sekaligus. Serang. Tunggu. Aku ingin menelepon sebentar. Tunggu dulu. Sudah gawat begini, kamu masih sempat-sempatnya menelepon? Memangnya mau telepon siapa? Hari ini aku harus menghabisi kalian berdua sekaligus. Halo, ini layanan darurat 911. 911? Universitas Jingzhou, kedai barbecue gerbang selatan. Unit gawat darurat untuk 3 orang, tolong datanglah dengan cepat. Kalau telat, nyawa tidak akan tertolong.
Boleh juga. Ternyata kamu punya bakat berlatih bela diri ya. Aku belajar darimu. Apa sudah mirip? Mirip? Mirip seperti jenderal kuno. Tadi aku benar-benar mengira kamu akan membuat orang itu masuk rumah sakit, benar-benar membuatku kaget. Hal itu sudah bertahun-tahun tidak aku lakukan. Bagaimanapun ini adalah masyarakat hukum. Kalau begitu, kamu sangat sopan ya. Sebelum memberi pelajaran, kamu menelepon rumah sakit dulu. Ini untukmu. Pakaian itu kuberikan padamu. Ini? Ini pasti sangat mahal kan? Mengapa memberikannya padaku? Karena aku menyukaimu. Hanya bercanda. Aku belajar tendangan dan bantingan bahu darimu. Ini adalah uang kursusnya. Aneh sekali. Jiyuki, baru pulang dari perpustakaan larut malam begini, kamu bekerja keras sekali ya. Hei, kalian lihat apa yang dipakai di tubuh Mujiuchi itu? Wah, mantel bulu. Mujiuki, siapa yang membelikannya untukmu? Memangnya tidak boleh jika aku membelinya dengan uang beasiswaku sendiri? Memangnya berapa uang beasiswamu? Ini mantel bulu asli loh. Kualitas biasa saja harganya puluhan ribu dolar. Apalagi yang berkualitas bagus harganya bisa ratusan ribu dolar. Model seperti milikmu ini belum pernah aku lihat sebelumnya. Apakah ini benar-benar semahal itu? Iya. Bukankah katamu kamu mau ke perpustakaan untuk menulis skripsi? Jujurlah padaku, apakah sebenarnya kamu pergi berkencan? Aku hanya baru saja berkenalan dengan teman baru. Pantas saja, kamu tidak tertarik dengan para mahasiswa di acara pertemuan itu. Ternyata kamu sudah menggandeng pria kaya. Jiyuchi, siapa pria kaya itu? Apa dia berbau seperti kakek-kakek? Bisa mendapatkan mantel bulu semahal ini? Kamu pasti sudah melalui banyak penderitaan kan? Pinjamkan padaku? Hei, jangan. Ini terlalu berharga. Aku harus mengembalikannya. Kalau tidak mau meminjamkan ya sudah. Dasar pelit. Di mana pakaianku? Teman sekelas Hu? Sudah sekian lama kita berada di kelas yang sama, tapi aku belum punya kontakmu. Bolehkah aku meminta kontakmu? Bajunya terlihat sangat bagus. Dari mana asalnya? Seorang temanku yang memberikannya. Aku menjabat di senat mahasiswa. Selalu saja ada junior atau senior yang suka memberiku hadiah. Aku juga merasa tidak enak untuk menolak kebaikan mereka. Oh, begitu ya. Lin Cucu. Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu bilang kamu mau ke perpustakaan? Ada seseorang yang mencuri bajuku. Tentu saja aku harus mengambilnya kembali. Siapa yang mencuri bajumu? Ini diberikan oleh juniorku. Junior yang mana? Bukan urusanmu junior yang mana. Kamu itu cuma siswa miskin, penerima subsidi. Pasti kamu merasa iri. Melihatku memakai baju sebagus ini, iya kan? Lepaskan baju itu. Mujiuki, apa yang kamu lakukan? Di depan banyak orang begini, kamu mau menindas orang lain, ya? Bagaimanapun juga, kamu tidak boleh iri pada Lin Cucu. Dia itu teman sekamarmu sendiri. Ini namanya perundungan. Kembalikan bajunya kepada Lin Cucu. Teman sekelas Hu? Apa aku ini terlalu baik hati? Mereka semua menindasku. Rasakan itu. Mujiuki, cepat kembalikan padanya. Baju yang kamu berikan terlalu mahal. Aku tidak sanggup memakainya. Aku kembalikan padamu. Teman sekelas Hu, ini pakaianmu. Benar, akulah yang memberikan ini kepada teman sekelasmu. Teman sekelas Hu yang selalu menyendiri, ternyata bisa memberikan pakaian kepada Mujiuchi.
Teman sekelas Hu sepertinya berasal dari keluarga kaya. Dia tampan dan punya banyak uang. Sebenarnya, apa hubungan mereka berdua? Lin Cucu, bukankah kamu bilang ini milikmu? Aku. Mana aku tahu kalau itu miliknya. Aku hanya meminjamkan pakaian padanya sebentar. Siapa sangka dia begitu pelit. Huyan Xuanyi, yang berusia 13 tahun, terlantar di kamp pengungsian, mendapat pertolongan roti dan air dari seorang wanita. Huyan Xuanyi yang berusia 15 tahun, menjahit selama 2 tahun, hanya untuk membuat mantel bulu putih, demi membalas jasa penyelamat nyawanya. Skripsinya akhirnya hampir selesai. Sangat lelah. Meskipun hanya mimpi. Tapi, akan sangat bagus jika aku bisa memimpikan Jenderal Huyan Xuanyi di saat masa kejayaannya. Pasti sangat luar biasa. Saat berusia 18 tahun, Huyan Xuan telah menyapu bersih ribuan pasukan di medan perang. Saat berusia 20 tahun, dia sudah demi dinasti Dajing menaklukkan perbatasan. Kenapa dibandingkan dengan dua yang pertama tampaknya agak berbeda? Apa itu karena aku belum tertidur? Di usia 23 tahun, Huyan Xuanyi mencapai puncak kejayaan militernya. 36 suku di utara menyebutnya sebagai dewa kematian yang berdarah dingin, seperti iblis yang turun ke dunia. Di radius 300 mil di perbatasan, tidak ada lagi kerajaan yang tersisa. Usia 23 tahun, itu hampir sama denganku. Kalau begitu, aku tidak tahu setampan apa wajahnya. Kenapa masih tidak ada perubahan? Riwayat hidup Jenderal Huyan sudah hampir selesai kubaca, kenapa aku masih juga belum bisa tidur? Huyan Xuanyi saat berusia 80 tahun. Ketika dia tiada dalam ketenangan, dia masih tetap membujang sepanjang hidupnya. Di zaman ketika para pria memiliki banyak istri dan selir, dia berhasil seumur hidupnya hanya mencintai satu orang saja. Sebenarnya, wanita seperti apa yang membuat Jenderal Huyan begitu terpesona? Aku berharap saat nanti bertemu denganku lagi, kamu tidak akan merasa takut. Di mana lagi ini? Siapa kakek tua itu? Leluhur Agung, semua wanita ini berasal dari 36 provinsi, merupakan yang terbaik di antara ribuan lainnya. Mereka adalah para gadis bangsawan terpilih. Setelah Anda meminum mangkuk ramuan ini, setidaknya berikanlah keturunan untuk klan Huyan. Meneruskan keturunan untuk klan Huyan. Aku tidak butuh ramuan ini, apalagi butuh wanita. Suruh mereka semua pergi. Jenderal, Leluhur Agung, sepanjang hidup Anda telah mencetak banyak prestasi perang, menaklukkan 36 suku di wilayah utara, dan oleh Kaisar diberi gelar Adipati Zhenguo. Tapi, kenapa Anda tidak mau berumah tangga, memperbanyak keturunan bagi klan Huyan, demi warisan gelar turun-temurun? Dia adalah Huyan Xuanyi. Aku bermimpi. Saat Jenderal Huyan berusia 80 tahun, ketika masa-masa akhirnya akan tiba. Waris gelar turun-temurun bukanlah tujuanku. Segala hal yang kumiliki, semuanya berkat pemberiannya. Leluhur Agung, kami sudah mencarinya kemana-mana, namun sungguh tidak dapat menemukan wanita berpakaian aneh itu. Terlebih lagi, saat Anda pertama kali bertemu dengannya, Anda masih sangat muda. Sekarang ini, dia pasti sudah lanjut usia. Entah, dia masih ada di dunia ini atau tidak. Pergi. Kakak belum tiada. Kakak pasti masih ada di dunia ini. Cepat pergi dari sini. Baik, baik. Xuanyi kecil. Xuanyi kecil?
Siapa kamu? Kenapa kamu ada di kediaman Pangeran Huyan? Pengawal, ada penyusup. Pedang ini bahkan berkilau dengan dinginnya. Mimpi ini, setiap kali datang, terasa semakin nyata saja. Seret dia keluar, siksa dia sampai bicara. Baik. Sakit. Sakit? Kamu tahu rasa sakit? Beraninya kamu datang ke kediaman Adipati Zhengguo? Aku ingin lihat siapa yang begitu berani sampai mengutusmu ke sini. Xuanyi kecil. Beraninya kamu langsung memanggil nama besar leluhur kami? Kamu benar-benar sudah tidak punya malu. Kamu tamat sekarang. Leluhur kami sendiri sudah datang ke sini. Bersiaplah untuk dihukum di tempat ini juga. Xuanyi kecil, apakah kamu tidak mengingatku? Pendengaranku kurang baik. Apa yang kamu panggil aku tadi? Xuanyi kecil. Ini. Dia wanita yang ada di lukisan. Cepat lepaskan dia. Cepat lepaskan. Leluhur Agung, dia adalah wanita di dalam lukisan Anda. Dia sudah kembali, dia datang untuk menemui Anda. Apa kamu baru saja memanggilku apa? Xuanyi kecil. Seret dia keluar. Habisi dia. Tunggu dulu, Leluhur Agung. Dia adalah wanita yang telah Anda cari dengan susah payah selama 60 tahun lebih. Saat pertama kali melihat kakak, aku baru berusia 9 tahun. Sekarang, 60 tahun telah berlalu dalam sekejap. Aku sudah sulit mengenali wajah tuanya. Hanya karena wajahnya mirip dengan kakak di masa mudanya, serta gaya pakaian yang persis sama. Aku bisa saja membiarkannya tinggal di kediaman ini. Tetapi satu kesalahan besar, benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dia tidak seharusnya meniru kakak dengan memanggil nama kecilku. Tapi, bukankah dia bisa saja mengobati rasa rindu Leluhur Agung? Manajer Lee, dialah orang yang kamu bawa, bukan? Leluhur Agung, dia bukan orang yang saya bawa. Bukan? Apa kamu pikir aku sudah pikun? Tanpa perintah darimu? Mana mungkin seorang wanita bisa menerobos sendirian ke dalam kediaman Pangeran Huyanku? Leluhur Agung, dia benar-benar bukan orang yang saya bawa. Aku berani bersumpah demi langit. Maksudmu melakukan ini hanyalah untuk mencari seseorang yang mirip dengan kakak, agar aku bisa meneruskan garis keturunan klan Huyan. Tapi tindakanmu terlalu berlebihan, ini menghina martabat kakak. Aku tidak suka. Jadi, kamu juga harus tiada. Leluhur Agung, saya difitnah. Katakan sesuatu, bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Aku pun tidak tahu. Kenapa kamu sampai tidak tahu? Bawa mereka berdua, dan habisilah nyawa mereka. Xuanyi kecil. Xuanyi kecil. Apalagi yang ingin kamu katakan? Tidak ada lagi. Di dalam mimpi, bisa melihat Xuanyi kecil di masa tua nanti, dengan segala pencapaian, bisa makan kenyang dan berpakaian hangat. Aku sudah tidak memiliki penyesalan lagi. Aku tidak ingin mati. Aku masih punya banyak penyesalan. Sebagai Adipati Zhengguo, makan kenyang dan berpakaian hangat, bukankah itu hal yang paling mendasar? Aku ingat saat pertama kali bertemu denganmu. Kamu masih sekecil ini. Saat kamu dengan lahapnya memakan roti mantau. Aku sangat takut kamu akan tersedak. Mantau ini sudah jadi milikku, jadi tidak boleh diminta kembali. Aku tidak akan memintanya kembali. Ini, masih ada lagi. Jangan sampai tersedak. Ini juga ada air. Semuanya untukmu. Apa yang kamu bicarakan? Tuan Besar, saat masa kelaparan, ada dedak dan bubur encer saja sudah syukur. Dari mana asalnya roti mantau? Kamu benar-benar ingin aku celaka? Kamu, lanjutkan ceritamu. Saat aku kembali bertemu denganmu lagi, tanganmu sedang mendekap erat sebuah bungkusan, dan kamu membiarkan orang lain merundungmu, namun kamu tetap tidak mau menyerahkannya. Tentang masalah ini, aku sama sekali belum pernah mengatakannya pada siapapun. Bagaimana kamu bisa tahu? Mereka benar-benar sangat jahat. Beraninya, mereka merundung seorang Xuanyi kecil yang penurut. Dan baik hati. Lagi pula mereka juga memanggilku dengan sebutan Bibi. Saat itu aku benar-benar marah. Sungguh kasihan melihatmu hanya memakai baju yang tipis,
Padahal, kamu memberikanku pakaian bulu setebal ini. Selama tahun-tahun ini, bagaimana keadaanmu selama ini? Apakah masih ada yang merundungmu lagi? Kakak, Seumur hidupku ini, aku tidak pernah menyangka bisa mendapatkan kehormatan untuk melatih sosok calon jenderal besar saat ia masih kecil. Setelah itu semua, apakah menurutmu jurus-jurus bela diri itu terlihat sangat lucu? kakak, selama bertahun-tahun ini, kemana saja kamu? Aku sangat merindukanmu, kakak. Aku sangat merindukanmu, kakak. Kakak, aku sudah menjadi sangat tua, sementara kamu masih tetap mempesona. Mungkinkah kamu juga memiliki pil keabadian? Pil keabadian? Inilah pil keabadian. Setelah aku menang dalam pertempuran melawan musuh, aku mendapatkan benda ini dan bersiap untuk mempersembahkannya kepada kaisar. Apa gunanya benda ini? Menurut legenda, siapapun yang mengonsumsi benda ini akan kembali menjadi muda, kembali ke masa muda, dan memperpanjang usia hingga 1000 tahun. Semua orang di dunia ini pasti ingin memilikinya. Ternyata ini memang mimpi. Mana mungkin di dunia ini ada harta karun semacam ini? Jika memang harta karun ini ada, mengapa kamu tidak menyimpannya untuk dirimu sendiri, malah ingin mempersembahkannya kepada kaisar? Jika aku tidak bisa lagi melihat kakak, apa gunanya hidup 1000 tahun lagi? Bisa melihatmu saat ini saja, hidup lebih lama, 1 hari pun, sudah sangat berarti. Mengapa kamu mengatakan hal yang tidak membawa keberuntungan itu? Waktumu masih sangat panjang. Waktuku sudah tidak lama lagi. Tadi, saat bertempur melawan musuh, aku terluka sangat parah. Sepertinya, ajalku sudah hampir tiba. Xuanyi kecil. Xuanyi. Kakak, tanpamu, maka tidak akan ada diriku Huyan Xuanyi yang sekarang. Apapun yang kamu inginkan, semua akan aku berikan. Termasuk pil keabadian ini? Jika kakak menginginkan keabadian, ambil saja sesukamu. Ada yang mengatakan siklus kehidupan adalah hukum alam. Aku tidak percaya. Di dunia ini ada sejenis obat yang mampu melawan hukum tersebut. Namun, Apa? pada saat ini, aku berharap pil keabadian ini adalah sungguhan. Kakak, siapa namamu? Namaku Mu. Terjadi lagi, kakak terulang kembali. Dia lenyap begitu saja di hadapanku. Tapi aku pasti akan menemukanmu. Pil keabadian. Huyan Xuanyi. Seandainya semua ini adalah nyata. Tapi, sejak zaman Kaisar Qin Shi Huang, di sepanjang sejarah, banyak orang terobsesi dengan ramuan hidup abadi. Tapi mana mungkin hal seperti itu ada di dunia ini? Ini adalah kotak pil keabadian. Xuanyi. Bukan mimpi. Semua ini bukan mimpi. Di dalam sejarah, wanita yang mengubah Huyan Xuanyi sepanjang hidupnya adalah aku. Xuanyi kecil? Sepanjang hidup Xuanyi kecil, dia selalu menungguku. Teman sekelasmu, kamu menjadikan perpustakaan ini seperti kamar hotel lagi.
Kenapa setiap kali aku terbangun di perpustakaan, kamu selalu ada di sini? Karena aku sedang senggang. Sudah kelihatan sih. Aku dan kalian orang kaya itu berbeda, aku di sini agar bisa lulus dengan lancar. Teman sekelasmu, setiap kali aku datang, kamu selalu membaca buku kronik sejarah Huyan Xuanyi itu. Apa memang sebagus itu? Sangat luar biasa. Teman sekelas Hu menyuruh profesor mengganti materi kuliah, itu adalah hal yang membuatmu mengalami kerugian sia-sia. Aku tidak mau mengikuti pelajaran tentang dia. Itu karena aku sangat mengenalnya. Jika kamu butuh sesuatu untuk menulis tesis, kamu bisa mencariku. Mencarimu? Seorang anak manja yang kerjanya hanya tidur di kelas setiap hari. Itu tidak menghalangi pengetahuanku tentang dia kok. Sama seperti kamu datang ke perpustakaan untuk belajar. Tapi setiap kali aku melihatmu, kamu juga sedang tidur. Apa katamu? Kalau begitu aku tanya padamu, saat Huyan Xuanyi berusia 13 tahun, apa yang dia makan untuk bertahan melewati masa kelaparan? Mantau. Lalu saat dia berusia 15 tahun, mengapa dia diejek oleh penduduk desa dan malah menjahit selama 2 tahun? Karena dia harus menjahit pakaian bulu untuk diberikan kepada wanita yang memberinya makanan saat masa kelaparan. Semua ini, kamu tahu semuanya. Itu karena kamu menuliskan semuanya di sini. Huyan Xuanyi saat berusia 13 tahun, terlantar di kamp pengungsian, lalu menerima bantuan mantau dan air dari seorang wanita. Ngomong-ngomong, kapan kamu berencana menjadi pacarku? Belum jadian saja, bagaimana bisa putus? Temanku, jadilah pacarku, aku lebih memahamimu daripada Huyan Xuanyi. Baiklah, setelah aku menyelesaikan skripsi ini, aku akan langsung memutuskanmu. Skripsiku sudah selesai, hai mantan pacar. Kalian, ini ada apa? Mu Jiuki, aku mau tanya, tadi pagi saat di kelas kenapa kamu sangat tidak menghargai Lin Cucu? Itu karena dia mencuri bajuku duluan? Memangnya aku salah membela diri? Tapi kamu tidak boleh begitu membuat dia malu di depan banyak orang. Hanya meminjam baju satu saja, kamu sangat pelit. Jadi kalian sengaja ingin mencari masalah? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ya ampun kalian. Jiuki, tadi itu hanya bercanda kok. Hari ini hari ulang tahunmu, kami semua menunggumu pulang. Selamat ulang tahun. Jiuki, aku ingin meminta maaf padamu soal kejadian tadi pagi. Tidak seharusnya tanpa seizinmu aku memakai bajumu. Sebenarnya, itu karena sifat sombongku saja. Aku hanya ingin sedikit pamer saat mencari teman sekelasku hanya demi mendapatkan nomor WeChat-nya. Kuharap kamu tidak memikirkannya. Aduh, aku juga ada salah. Ayo buat harapan, Jiuki. Aku berharap ramuan umur panjang itu manjur, agar Huyan Xuanyi bisa hidup dengan damai. Ngomong-ngomong Jiuki, kenapa kamu tidak bilang kalau sedang menjalin hubungan dengan Huyi? Benar sekali, Jiuki. Sampai-sampai membuat Cucu terjebak dalam kesalahpahaman sebesar itu. Kalau kamu bicara dari awal, tidak akan ada masalah, kan? Kami tidak sedang menjalin hubungan. Aku dan dia hanya saling mengenal saja. Bagaimana mungkin? Dia memberikanmu baju bulu cerpelai putih yang mahal itu. Sudahlah, jangan bohongi kami. Beneran loh. Harga baju itu bagi orang seperti dia, mungkin tidak ada artinya. Walaupun kalian belum resmi berpacaran, tapi sepertinya dia sangat tertarik padamu. Jiuchi, sekali lagi soal kejadian tadi pagi, aku minta maaf ya. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Sekarang kami sudah tahu, Huyi adalah incaranmu. Apa dia punya teman atau kawan yang tampan? Cepat kenalkan pada kami, jangan serakah ingin ambil semua. Aku dan dia benar-benar tidak akrab. Dia dan kita, para mahasiswa biasa ini, sangat berbeda. Tidak akan ada kecocokan di antara kami. Tapi, teman-teman lain sering bilang melihat kalian berdua berada di perpustakaan. Aku ke perpustakaan untuk membaca catatan sejarah Huyan Xuanyi. Kapan dia datang? Aku pun tidak tahu. Aku juga merasa ini sangat aneh. Sudahlah Cucu, hari ini ulang tahun Jiuki. Tidak usah bahas yang lain. Benar. Ayo bintang utamanya segera potong kuenya untuk kami. Ya. Aku tidak sekadar bermimpi. Selama ini, melainkan melalui catatan sejarah Huyan Xuanyi itu, aku pergi melintasi waktu ke masa lalu. Asalkan bisa menemukan buku itu, aku akan bisa kembali ke sana. Xuanyi, kecil, menungguku seumur hidupnya.
Aku harus bertemu dengannya lagi. Lalu di mana kronik sejarah Huyan Xuanyi? Sudah dipinjam orang lain? Mujiuki, bukankah kamu sangat sombong? Setiap hari datang ke perpustakaan hanya untuk mencari data. Sekarang rasakan ini. Lihat saja bagaimana nasib skripsimu nanti. Kapan orang itu akan mengembalikan bukunya? Tahu begini lebih baik aku saja yang meminjam buku itu dari awal. Xuanyi kecil, bisakah aku bertemu denganmu lagi? Syukurlah skripsinya sudah selesai ditulis. Lebih baik kubawa dulu untuk diperlihatkan kepada profesor. Jika tidak, keadaan akan menjadi semakin buruk. Profesor, bagaimana menurut Anda? Makalahku ini, apakah penulisannya sangat mendetailkan? Mendetail? Mujiuki, jika kamu tidak ingin lulus, katakan saja langsung. Coba lihat apa yang kamu tulis ini. Ada apa, Pak? Makalahmu ini, sumbernya sama sekali tidak bisa dipercaya. Apa ini Huyan Xuanyi? Pernah diberi mantau oleh seorang wanita, lalu apa lagi ini? Menjahit baju untuk membalas budi. Membacanya saja membuatku sangat bingung. Sebenarnya ini tercatat di literatur mana? Dari kronik sejarah Huyan Xuanyi, Pak. Kamu pikir aku tidak pernah membacanya? Buku itu sudah aku hafal di luar kepala. Di sana tertulis bahwa Huyan Xuanyi semasa muda pernah menerima bantuan, tapi di tulisanmu malah menjadi wanita yang memberi mantau. Sebelum masuk tentara, dia belajar menjahit selama 2 tahun. Tapi menurutmu, itu malah menjadi menjahit pakaian bulu putih untuk diberikan pada wanita sebagai balas budi. Ini benar-benar omong kosong. Profesor, aku tidak berbohong. Semua ini adalah kejadian nyata. Jika kamu bilang itu nyata, apakah lantas benar-benar nyata? Mana literaturnya? Mana sumbernya? Sikap dalam menulis makalah itu harus disiplin. Bukan sekadar mengarang cerita sesukamu. Kamu renungkanlah lagi sendiri. Profesor, jangan pergi dulu. Bagian yang kurang tepat bisa aku hapus kok, tapi itu tidak memengaruhi keseluruhan makalahnya kan? Mujiuki, sudah lama tidak bertemu ya. Mau apa kamu kesini? Ayahku adalah Dewan Pembina di Universitas Jingzhou. Gedung ini semuanya disumbangkan olehnya. Kemanapun aku mau, aku bisa pergi sesuka hatiku. Ayahmu adalah Dewan Pembina. Pantas saja orang sepertimu masih bisa menjabat sebagai ketua organisasi mahasiswa. Ayah, dia inilah Mujiuki. Dia dan Huyi yang telah membuatku jadi seperti ini. Ini sakit sekali. Ayah jangan biarkan dia lolos begitu saja. Ayah mengerti. Bagi mahasiswi yang memiliki banyak catatan buruk sepertinya, Jan 99 dengan sistem manajemen yang ada di Universitas Jingzhou akan sangat sulit untuk lulus. Aku pikir, kenapa profesor yang selalu baik dan perhatian padaku bisa tiba-tiba mencari-cari kesalahanku? Ternyata, karena diancam oleh kalian. Nak, berbicaralah dengan penuh tanggung jawab. Karyamu buruk, moralmu juga tidak baik, jangan menyalahkan hal-hal yang lain. Apa yang Anda inginkan? Anakku, sudah kamu buat celaka melalui tangan orang lain. Itu karena anak Anda yang mengancamku. Katanya mau membatalkan kualifikasi beasiswaku dan menyuruh orang untuk menyerangku. Temanku itu hanya melakukan pembelaan diri karena terpaksa. Dia pantas mendapatkannya. Jika kamu ingin lulus, itu bukan jawaban yang ingin aku dengar. Jadi, apa yang sebenarnya Anda inginkan? Telepon dia. Panggil temanmu itu untuk datang. Kita harus bicara sebentar. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau ingin bicara, katakan saja langsung. Hadapi saja aku. Jika dia tidak datang, kalian berdua tidak akan pernah bisa lulus. Kamu... Hei. Pak Tua? Anda sedang memanggilku? Huyi, mengapa kamu suka datang tiba-tiba begitu? Wu Wei. Apakah dia orangnya? Lihat gayanya yang malas itu. Kamu tidak salah orang, kan? Benar, dialah orangnya. Bocah ini serangannya sangat kejam. Ayah, jangan lepaskan dia begitu saja. Cepat pergi dari sini. Masalah ini semuanya berawal karenaku. Kamu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan gegabah. Aku tidak akan gegabah. Tapi kamu, bisakah kamu menjadi pacarku? Aduh, lihat ini situasi apa. Kamu masih saja membicarakan hal ini. Dia itu anggota dewan sekolah,
Keluargamu menyuruhmu sekolah ke sini, bukankah hanya demi mendapatkan gelar saja? Kalau dia membuatmu tidak bisa lulus, bagaimana kamu akan menjelaskannya pada keluargamu? Menjelaskan pada keluarga, tapi aku tidak punya keluarga. Apakah itu artinya aku tidak perlu menjelaskan apapun? Apa yang kamu tertawakan? Tidak punya keluarga? Berarti kamu tidak punya latar belakang, kan? Aku sama seperti teman sekelasmu. Semuanya mengandalkan kemampuanku sendiri. Hahaha. Anak kecil. Namanya juga anak kecil. Belum masuk ke dunia nyata. Pemikiranmu benar-benar terlalu naif. Di mataku, kamu dan anak kecil tidak ada bedanya. Tidak ada gunanya bicara denganmu. Langsung saja kukatakan padamu, kamu sudah membuat patah satu lengan anakku. Kamu harus membayar harganya. Sekarang, berlututlah pada anakku dan minta maaf. Lalu berikan uang ganti rugi sebesar $1 juta jika ingin mendapatkan ijazah kelulusan. Kamu setuju? Kirim $2 juta ke sini? Benar. Sekarang juga. Baguslah kalau kamu sadar diri. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu. Sekarang tangan yang satunya juga sudah patah. Pas sekali jadi $2 juta. Kamu. Ayah tolong aku, ayah. Huanyu Group adalah grup terbesar lokal di Jingzhou, yang dikendalikan oleh keluarga besar Li. Dan sudah ada selama ratusan tahun. Kita tidak sanggup mencari masalah dengan mereka. Huanyu Group. Kamu tahu siapa saya? Saya bukan hanya anggota Dewan Kehormatan Universitas Jingzhou di sekolah ini, tetapi juga manajer umum di Huanyu Group. Begitu keluar dari kampus ini, saya bisa melenyapkanmu hanya dengan satu jari. Kamu. Masih ingin melenyapkanku? Dasar pemuda bodoh yang tak kenal takut, tunggu saja pembalasanku. Tunggu dulu. $2 juta belum kuterima. Berhenti berakting, atau aku akan menghabisimu. $2 juta? Sekarang memberikan $20 juta pun tidak akan ada gunanya. Lee. Direktur Lee. Leluhur. Direktur Lee, ini semua hanya kesalahpahaman. Teman sekelas Hu. Ini salahku karena sudah lancang. Mohon ampuni saya. Sesampainya di rumah, aku pasti akan memberi dia pelajaran. Sekarang aku dan teman sekelasmu bisa lulus dengan lancar kan? Bisa. Tentu saja bisa. Limu, kamu urus sisanya. Baik. Ayah, apa yang terjadi? Cepat diam. Direktur Lee, ini semua salah paham. Kami benar-benar buta tidak mengenali orang hebat sepertimu. Sesampainya di rumah, aku pasti akan memberi pelajaran pada anak nakal ini. 3, 2, 1. Coba aku lihat. Cantik sekali Juki, satu foto lagi. Selamat wisuda, teman sekelasmu Juki. Memang seharusnya bahagia. Akhirnya aku tidak perlu lagi bertemu dengan tokoh-tokoh hebat seperti kalian. Ini benar-benar mendebarkan. Kalau begitu, sepertinya kamu akan kecewa. Menyerahlah Xiao Jiuqi. Kemanapun kamu lari, aku akan menemukanmu. Kamu ini aneh sekali. Apa maksudnya? Terlihat kasar dan beringas, tapi ternyata cukup lembut juga. Akulah saja, Xiao Jiuqi. Kamu sudah jatuh cinta padaku. Akuilah, Xiao Jiuqi. Kamu sudah jatuh cinta padaku. Aku tidak suka orang yang narsis. Lalu tipe orang seperti apa yang kamu suka? Aku suka yang kaya, yang tampan, pokoknya yang pasti bukan orang sepertimu. Jangan buang-buang waktumu padaku. Antara aku dan kamu tidak mungkin terjadi. Mujiuki, kamu dilarang menyukai orang lain. Kenapa? Gawat, Jiuqi. Terjadi masalah besar. Ada apa? Cepat-cepat ke kantor profesor. Terjadi masalah besar.
Kakak, aku sudah mencarimu begitu lama. Kamu dilarang menyukai orang lain. Profesor, Anda mencari saya. Ada masalah apa? Kronik Sejarah Huyan Xuanyi, buku ini, ada yang mencurinya. Dicuri? Seseorang melaporkan bahwa mereka melihat Lin Cucu yang terakhir membawa buku ini. Lin Cucu, apa penjelasanmu? Profesor, ini ulah Mujiuki. Dia yang menghasut saya untuk mencurinya. Dia bilang tesisnya memerlukan data yang ada di dalam sana. Karena takut ketahuan saat meminjam, dia memaksa saya untuk mencurinya. Dan juga dia yang tidak sengaja menjatuhkan lilin ke atas buku hingga terbakar. Dia takut dimintai pertanggungjawaban, lalu memaksa saya tutup mulut. Terbakar? Terbakar? Apa katamu? Kronik Sejarah Huyan Xuanyi sudah terbakar? Mujiuki, jangan berpura-pura lagi. Profesor sudah mengetahuinya. Dulu kamulah yang memohon bantuan padaku. Sekarang setelah ada masalah, kamu melemparkan semua tanggung jawab ini kepadaku. Aku tahu keluargamu sedang kesulitan, dan kamu ingin segera lulus, tapi kamu tidak bisa bersikap seperti ini. Katakan sekali lagi, siapa yang memohon bantuan padamu? Dan siapa yang membakar buku itu? Jiuki, tolong tenanglah. Cucu, jangan bicara sembarangan. Mujiuki, itu kamu. Kamu iri karena Huyi menyukaiku. Jadi kamu melakukan hal semacam ini untuk merusak reputasiku. Mujiuki, beraninya kamu memukulku? Berhenti. Semuanya berhenti. Apa yang kalian lakukan ini benar-benar tidak pantas. Ada apa ini? Kronik Sejarah Huyan Xuanyi sudah terbakar. Aku tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Kalian membangkang. Kalian semua membangkang. Lin Cucu, Mujiuki, kalian berdua sangat membuatku kecewa. Buku ini adalah koleksi langka milik sekolah kita. Di dunia ini hanya tersisa 2 buah saja. Masih ada satu lagi? 1 buah ada di sekolah kita ini, dan yang satu lagi ada di Museum Jiangzhou. Museum Jiangzhou? Profesor, aku ingin ikut perekrutan kerja di Museum Jiangzhou. Tapi, Museum Jiangzhou hanya menerima 1 orang lulusan baru setiap tahun. Itu sangat sulit. Sesulit apapun aku harus menemuinya, Xuanyi kecil sudah menungguku. Membakar buku kuno? Bagaimana hukuman seharusnya? Buku kuno memiliki nilai yang sangat besar. Tindakan membakarnya sangatlah buruk. Pihak sekolah harus mengeluarkannya dari sekolah dan menuntut tanggung jawabnya. Tidak, kalian tidak punya bukti. Bukti? Pasti akan ada. Mujiuki, Anda siapa? kurator Museum-Museum Jiangcheng, Li Xiaoyu. Identitas Anda sungguh tidak sederhana. Untuk merekrut seorang mahasiswa saja, bahkan leluhur sampai harus turun tangan sendiri. Halo Pak Kurator, saya datang untuk mulai bekerja. Mari ikut saya. Museum kita ini, meskipun skalanya bukanlah yang terbesar di seluruh negeri, tapi dalam hal koleksi benda bersejarah dinasti Dajing, kita benar-benar nomor 1. Banyak benda seperti porselen, baju zirah, senjata, termasuk beberapa peralatan istana yang sangat berharga, semuanya dipamerkan di sini. Direktur Li, aku dengar banyak sekali koleksi Dajing di sini, berasal dari seorang donatur misterius yang sama. Tepat sekali, donatur ini orangnya sangat tertutup, tapi dia telah menyumbangkan hampir semua benda bersejarah tingkat atas dari Dajing selama 10 tahun terakhir ini ke museum kami. Jika bukan karena dia, pameran khusus ini tidak akan pernah bisa dibuka. Siapa dia sebenarnya? Soal itu, di seluruh kota Jiang, yang mengetahui identitasnya tidak lebih dari 2 orang. Nonamu lebih baik tidak perlu mengetahuinya. Pak Kurator, saya dengar museum ini punya koleksi buku langka kronik sejarah Huyan Xuanyi. Di mana letaknya? Seharusnya ada, tapi museum ini punya terlalu banyak koleksi. Aku harus mencarikannya untukmu. Pasti bisa ditemukan. Xuanyi kecil. Tunggulah kakak. Nonamu baru saja lulus, sudah ditempatkan di museum kami. Sungguh kamu ini sangat menjanjikan ya. Kira-kira nanti malam apakah kamu punya waktu luang? Terima kasih Pak Kurator. Tapi, saya baru saja mulai bekerja. Masih banyak proyek yang harus saya pelajari terlebih dahulu. Sepertinya saya terpaksa menolak kebaikan Bapak. Nonamu memang sangat luar biasa. Jika aku bisa menjalin hubungan baik dengannya, bukankah aku akan selangkah lebih dekat dengan leluhur? Bahkan, jabatan CEO Huanyu Group pun akan semakin dekat.
Begini, silakan Anda membiasakan diri dengan lingkungan di sini. Jika ada sesuatu yang perlu dibantu, silakan cari saya kapan saja. Baik, terima kasih Pak Direktur. Kamu benar-benar menolak undangan dari Direktur Lee? Apa kamu tahu siapa dia? Bukankah dia itu direktur museum? Apa kamu bodoh? Dia bukan sekadar direktur museum kita, tapi dia juga cucunya Huan Yu Group Presiden Lee. Dia itu pria idaman yang sangat kaya raya. Sebelum datang ke sini, masa kamu tidak mencari tahu soal ini? Lagi pula, aku ke sini bukan untuk mencari suami kaya. Xuan Yi kecil, tunggu aku. Aku pasti akan bisa menemukan buku itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Huyi, ini. Museum sudah tutup. Bagaimana bisa kamu masuk? Hanya sebuah museum kecil. Di seluruh Jiangcheng, tidak ada tempat yang tidak bisa aku datangi. Apa kamu menyusup? Mengapa harus menyusup? Justru kamu, tengah malam begini, sendirian di sini membolak-balik naskah kuno? Bukankah kamu yang lebih mencurigakan? Bukankah kamu yang jauh lebih mencurigakan? Aku sedang lembur untuk merapikan koleksi. Lalu kenapa kamu ke sini? Bukankah sebelumnya, kamu bilang, kamu suka pria yang tampan dan kaya? Aku sudah memikirkannya baik-baik. Bukankah itu adalah aku? Tentu saja bukan kamu. Kalau begitu katakan, di seluruh kota Jiang, siapa lagi pria yang lebih tampan dariku dan lebih kaya dariku? Memang ada. Pria itu lebih tampan darimu, lebih kaya darimu, jauh lebih lembut, baik hati, jujur, dan berani. Dia adalah pahlawan yang gagah berani. Gagah berani? Pahlawan? Kedengarannya seperti barang antik yang sudah tiada selama ratusan tahun. Huyi, memangnya kamu tahu apa? Pernah dengar tentang cinta sejati? Tidak perlu menjadi tampan, apalagi menjadi kaya. Hanya dengan menatap matanya saja, sudah terasa lebih berharga dari seluruh dunia. Hal itu, aku sangat mengetahuinya. Kalau sudah tahu ya sudah, kenapa harus bersikap sombong? Tidak masalah. Xiao Jiuqi, tidak peduli siapa yang kamu sukai, aku akan menghabisinya. Kalau begitu kamu tidak punya kesempatan, karena dia jauh lebih hebat darimu. Mengenai Huyi ini, apa aku benar-benar harus memberitahunya? Tidak bisa, masalah Huyan Xuanyi, sama sekali tidak boleh sampai dia mengetahuinya. Gadis kecil, kamu sendirian ya? Sini main sebentar dengan kami. Enyah kalian. Ternyata dia cukup galak juga. Sudah aku katakan, enyahlah. Kami pergi sekarang. Wanita sialan ini hebat juga berkelahinya. Sial, wanita ini sepertinya pernah berlatih. Cepat seret dia ke mobil. Cepat. Lepaskan dia. Siapa kamu? Jangan ikut campur urusan orang lain. Lepaskan dia. Kurang ajar. Limu, aku kirim lokasinya padamu. 3 sampah ini. Buat perhitungan dengan mereka sebelum fajar.
Kamu selalu begini? Bagaimana aku bisa merasa tenang meninggalkanmu? Xuanyi kecil, jangan pergi. Bahaya. Xuanyi kecil, hati-hati. Aku di sini. Sudah bangun? Ini di mana? Rumahku. Tenang saja, aku tidak berminat untuk memanfaatkan situasi ini. Kemarin, kamu tidur di sini semalaman? Memangnya kamu pikir aku mau? Semalam itu kamu yang terus menarik tanganku, dan tidak membiarkanku pergi. Aku. Kamu. Kamu. Kemarin, terima kasih ya. Terima kasih padaku. Mujioki. Ternyata cinta sejatimu adalah Huyan Xuanyi. Seseorang yang sudah tiada sejak 1000 tahun lalu. Bukan urusanmu. Tentu saja ini urusanku. Kamu terus saja membicarakan cinta sejatimu Huyan Xuanyi. Memangnya dia ada di mana sekarang? Saat kamu paling membutuhkannya, apa dia bisa seperti aku yang berdiri tepat di hadapanmu? Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Mujioki, apa hebatnya cinta sejati itu? Apapun yang kamu mau, aku bisa memberikannya padamu. Aku bisa mencarikan pria tampan untukmu, atau aku sendiri yang jadi pria tampanmu. Itu juga boleh. Boleh juga. Kenapa? Kamu tertarik? Kalau dilihat baik-baik, wajahmu memang tampan sih. Seandainya aku mencari pria tampan, aku akan memilihmu yang pertama. Kalau begitu, ayo kita coba. Mau kemana? Mencari pria tampan. Nonamu, rekaman CCTV menunjukkan, setelah penutupan museum kemarin, kamu bersama seorang pria berada di area pameran dinasti Jing. Apa kamu tahu betapa seriusnya konsekuensi membawa orang asing masuk ke area pameran? Pak Direktur, dia bukan. Jangan. Kalau aku bilang, Huyi menyusup ke museum. Dan jika polisi dipanggil, bukankah Huyi akan berada dalam masalah? Bukan apa? Bukan apa-apa. Maafkan saya. Ini salah saya. Aku tahu kamu baru saja datang, tapi aturan tetaplah aturan. Jika ini masalah serius, aku bisa segera menghentikan masa percobaanmu. Jangan, kurator. Tapi tenang saja, aku sangat menghargai bakat. Seseorang seperti nonamu yang begitu cantik dan berkemampuan tinggi, sesekali berbuat salah sedikit, masih bisa diberikan keringanan. Melanggar peraturan memang kesalahan saya. Saya bersedia menerima sanksi. Apapun yang masuk akal, saya mohon. Mohon jangan pecat saya. Lihatlah betapa takutnya dirimu. Kudengar kamu sangat mendalami sejarah dinasti Jing, bahkan paham betul dengan segala rincian pencapaian pribadi Jenderal Huyan Xuanyi seperti di luar kepala. Apakah kamu tertarik melihat lukisan asli Jenderal Huyan? Lukisan asli, Xuanyi kecil. Tapi, saya belum pernah mendengar museum mengoleksi lukisan asli Jenderal Huyan. Kalau museum hanya memamerkan sejarah dinasti Jing, yang kumaksud adalah pameran pribadi Jenderal Huyan. Tertarik untuk memperluas wawasanmu? Saya sudah mencari di hampir separuh museum dan belum menemukan kronik sejarah Huyan Xuanyi. Mungkinkah barang itu ada di sana? Terima kasih, kurator. Hanya terima kasih secara lisan tidak cukup. Bagaimana kalau kamu jadi pacarku saja? Aku hanya bercanda. Sangat lucu sekali. Sebenarnya ini demi kakekku. Kakekku memaksaku untuk segera punya pacar. Jadi kupikir, dengan membawamu ke sana dan berpura-pura menjadi pacarku, orang tua itu akan merasa tenang. Aku. Jika ini berhasil, dia akan bertemu leluhur, membangun kedekatan, Huanyu dan posisi presiden grup sudah ada di depan mata. Oh, kalau kamu tidak mau ya sudah. Tetapi Huyan, lukisan milik jenderal ini, tidak boleh dipamerkan kepada orang asing.
Anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Hei, aku bersedia. Sudah sepakat kalau begitu. 3 hari lagi, kita harus bertemu. Pergilah sekarang. Hai tampan. Sedang menunggu seseorang? Selera Anda tinggi sekali ya tampan? Berarti pacar yang Anda tunggu pastilah secantik bidadari turun dari langit. Selalu saja membuntuti. Di mana-mana, aku bisa melihat dia menggoda orang lain. Tuan tampan, lupakan saja wanita itu. Dia hanyalah gadis yang baru lulus kuliah, baru bergabung beberapa hari, tapi sudah berani menggoda kurator kami. Wanita semacam itu tidak pantas untuk Anda. Sun Shishi, jika telingaku tidak salah dengar, bukankah yang sedang kamu bicarakan itu adalah aku? Bukankah kamu sudah mendengarnya sendiri? Aku memang sedang membicarakanmu. Masih muda tapi kelakuannya tidak benar. Caramu menggoda pria, sungguh sangat banyak sekali. Lalu kenapa kamu tidak menggunakannya juga? Bukankah itu karena wajahmu terlalu buruk, sehingga kamu hanya bisa menggunjing orang lain? Kamu, pria tampan, Anda harus benar-benar menilai orang dengan lebih jeli. Jika Anda mencari wanita seperti ini, nanti ke depannya, Anda hanya akan dijadikan seperti anjing. Guk. Jika dia memang mau menjadi seperti anjing pun, tidak masalah bagiku. Kamu sebenarnya ingin membawaku kemana? Jangan bilang kamu benar-benar ingin membawaku ke tempat, seperti klub peneman pria. Kenapa? Apa kamu merasa antusias? Aku hanya ingin mengingatkanmu. Hal-hal yang melanggar hukum, aku tidak akan melakukannya. Tenang saja. Aku ini pria baik-baik. Begini gayanya pria baik-baik, yang setiap hari membawa mobil mewah, hanya untuk menghadang di depan pintu rumah orang. Kan kamu sendiri yang bilang, kalau ingin memilih peneman pria, kamu akan memilihku yang pertama. Aku hanya takut kamu mengingkari janjimu, kan? Huyi, kita ini hanyalah hubungan teman sekelas yang biasa. Teman sekelas biasa. Mujiyuki, bagaimana bisa kamu menyebut ini hubungan yang biasa? Huyi, kamu terus mengejarku seperti ini. Jangan-jangan kamu benar-benar sudah jatuh cinta padaku? Tapi kenapa menurutku? Teman sekolah Mujiyuki, caramu menatapku juga tidak terlihat tulus. Oh, benarkah? Aku lupa memberitahumu satu berita menarik. Silakan. Aku sudah menerima pernyataan cinta dari Li Xiaoyu. 3 hari lagi, aku akan menemuinya sebagai kekasih kakeknya. Jadi, teman sekelas Hu, tolong jaga jarak dariku. Jika tidak, aku takut pacarku akan salah paham. Apa katamu? Li Xiaoyu? Benar sekali. Direktur Li sangat muda dan berprestasi. Latar belakang keluarganya pun baik. Tidak seperti orang-orang tertentu yang hanya bisa memaksakan diri mendekat dengan penuh omong kosong. Baiklah, kalau begitu kita lihat saja apakah dia yang akan segera tiada, atau aku yang lebih cepat menangkapmu. Inilah rumah tua keluarga Huyan. Ini bangunan yang sudah sangat lama. Selama ini, kami dari keluarga Lilah yang membantu mengurusnya. Tapi, pemilik rumah ini bermarga Huyan. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa mengenalnya, namun, bagi sosok setingkat leluhur seperti itu, bahkan kakekku pun harus dengan penuh rasa hormat memanggilnya Tuan. Aku mengenalnya. Sejujurnya, kakekku hari ini bermaksud untuk memperkenalkan aku kepada sosok hebat tersebut. Beliaulah sandaran sesungguhnya bagi kami di keluarga Li, sandaran yang paling hebat. Hanya dengan satu anggukan kepalanya, maka posisiku di dalam keluarga akan sangat kuat. Kelak, untuk mewarisi Huanyu Group, itu bukanlah hal yang mustahil. Namun, aku tidak mengenal siapapun yang bermarga Huyan. Berhentilah berpura-pura, nonamu.
Jika kamu menikah denganku, kita berdua akan menjadi aliansi yang hebat. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Direktur Lee, jangan bercanda. Tidak perlu merasa malu. Tapi jika kamu menikah denganku, kamu akan menjadi nyonya muda grup Huanyu. Kedepannya, kamu tidak perlu lagi bekerja keras di luar. Fokus saja di rumah untuk mengurus suami dan anak. Demi lukisan Huyan, milik Jenderal, aku akan bersabar. Kurator? Hah? Lebih baik kita fokus dulu pada urusan di depan mata saja. Iya, ayo pergi. Tuan, cucuku yang tidak bisa diandalkan. Xiao Yu, hari ini sengaja datang untuk mengunjungi Anda. Apakah Anda bersedia menemuinya? Xiao Yu? Tetapi bukankah dia sedang mengurus Museum Jiangzhou? Benar sekali. Aku mengerti. Aku akan ke sana sebentar lagi. Terima kasih, Tuan. Jangan gugup, kakek aku orangnya sangat santai kok. Nanti saat bertemu leluhur, kamu harus cerdas ya. Baik. Kakek. Kakek, inilah orang yang pernah kusebutkan pada Anda, pacar yang sedang kujalin hubungannya. Mujiuki? Direktur Lee, kita bertemu lagi. Nonamu? Kamu? Kenapa kamu ada di sini? Kakek, pacarku bekerja di museum, dia sangat ahli dalam sejarah. Aku membawanya kemari untuk memperkenalkan padamu dan kakek. Ah, apa katamu? Pacar? Iya, kenapa memangnya, kek? Li Xiaoyu, dasar cucu tidak tahu diri. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Dasar orang tidak tahu bersyukur dan keras kepala. Kek, apa yang kakek lakukan? Hei, apa yang kakek lakukan? Beraninya kamu berbuat kacau. Beraninya kamu sembarangan menjadikannya pacar. Bahkan membayangkan nonamu pun seharusnya tidak kau lakukan. Sepertinya nyalimu sudah sangat besar ya. Hari ini aku pasti akan membuatmu jera. Kek, aku salah. Tunggu sebentar, jangan pukul dulu. Bukankah dia hanya seorang wanita? Kenapa kakek begitu emosional? Kamu masih berani menjawab. Berlutut, minta maaf kepada nonamu. Aku? Minta maaf padanya? Atas dasar apa? Direktur Lee, mohon jangan salah paham. Sebenarnya kami. Nonamu? Saya benar-benar mohon maaf. Saya telah gagal mendidik cucu saya, sehingga dia menyinggung Anda. Mohon maafkan kesalahannya. Jika hari ini kamu tidak berlutut, maka keluarga-keluarga Lee akan mengusirmu dari rumah ini, dan kau bukan lagi keturunan keluarga-keluarga Lee. Aduh. Maafkan saya. Keluarga-keluarga Lee kita. Bagaimana bisa memiliki keturunan tak berbakti sepertimu? Jika sampai hal ini diketahui oleh leluhur, wajah mana yang harus kupakai untuk menghadap beliau? Aduh, kakek. Kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja dengan jelas. Bukannya kakek yang menyuruhku untuk membawa pulang pacar? Apa kakek pikir dia jelek? Menurutku dia cukup cantik kok. Beraninya kamu bicara omong kosong lagi. Direktur Lee, Anda sudah salah paham. Kami benar-benar tidak seperti itu. Pergi dari sini. Sekarang juga. Cepat pergi. Tanpa izinku. Jangan pernah berani menginjakan kaki di rumah tua ini, barang selangkah pun. Pekerjaanmu di museum? Juga jangan kamu urusi untuk sementara waktu. Tetaplah di rumah dan renungkan kesalahanmu. Direktur Lee dia. Nonamu, aku benar standing merasa tidak enak padamu. Tolong jangan pernah mencoba membelanya. Segala tindakannya selama ini, memang pantas menerima hukuman seperti ini. Jika sampai hal ini diketahui oleh leluhur, mungkin saja Tuan tidak akan mempermasalahkanku hanya karena punya pacar. Tutup mulutmu. Tuan, leluhur. Limu. Kapan rumah ini menjadi begitu ramai seperti ini? Oh ya? Xiao Juki, sudah lama tidak bertemu. Bukankah kita baru saja bertemu? Benarkah? Tapi kenapa rasanya? Sudah begitu lama? Kenapa? Apa kamu merindukanku secepat itu? Sampai mengejarku ke rumah tua ini? Ini rumahmu? Ya. Leluhur Agung. Ini salahku karena tidak becus mendidik cucu. Mohon beri saya hukuman. Leluhur Agung? Tidak mungkin. Bukankah leluhur Agung itu orang yang tidak tertarik dengan wanita? Aku sudah membawa enek buyut kembali. Limu, bawa orang-orangmu pergi dari sini. Ini bukan urusan kalian lagi. Baik, Tuan.
Halo, kekasihnya Li Xiaoyu. Kamu? Sebenarnya kamu ini siapa? Aku ini Huyi. Sudah tidak mengenaliku lagi? Kamu? Lalu kenapa Li Xiaoyu bilang, di rumahmu ada pameran pribadi Jenderal Huyan? Mungkinkah itu warisan dari leluhurmu? Bisa dikatakan itu benar juga. Hanya saja, itu semua barang-barang tua yang aku sayang untuk dibuang. Sebenarnya tujuanku ke sini ingin melihat catatan sejarah Huyan Xuanyi. Apa kamu tahu di mana tempatnya? Tidak tahu. Lalu, Li Xiaoyu bilang, di rumahmu ada lukisan asli karya Jenderal Huyan? Bolehkah aku melihatnya? Tidak boleh. Ken, kenapa? Maksudku, tidak sekarang. Kunci ruang seni itu sedang tidak ketemu. Aku akan membawamu setelah kuncinya ditemukan. Sial. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Aku belum melihat apa-apa, tapi sudah terlanjur jadi pacarnya Li Xiaoyu selama sehari. Kalian para pria, tidak ada satupun perkataan kalian yang bisa dipercaya. Mau kemana? Mau pulang. Aku lapar. Ayo makan dulu baru pergi. Makan apa? Hah? Teman sekelas Huyi. Berapa lama lagi kamu harus menyelesaikannya? Kamu sudah sibuk di dapur selama lebih dari 3 jam? Apa benar-benar tidak butuh bantuanku? Tidak usah. Kamu baik-baik saja? Ya, tidak apa-apa. Lalu? Apa ini bisa dimakan? Tentu. Tunggulah. Ayo makan. Makanlah. Seperti masa kelaparan saja. Kamu pasti sangat kelaparan, kan? Ya. Makanlah perlahan. Tidak ada yang akan merebutnya darimu. Tidak apa-apa. Biar aku sendiri saja. Cepatlah makan, nanti mie-nya jadi lembek. Ini sangat enak. Ini hanya mie instan. Apa yang enak dari ini? Ini berbeda. Karena ini, kamu yang membuatnya. Aku sudah kenyang. Biar aku antar. Tidak perlu. Aku akan naik taksi. Tadi masuk lewat mana di mana letak pintunya? Orang-orang kaya ini, di rumah sendiri pun, apa mereka tidak merasa tersesat?
Tahun ke-17 Kang Tai adalah saat Jenderal Huyan berusia 23 tahun pada tahun pencapaian terbesarnya. Orang yang dia lukis adalah aku. Xuanyi kecil, tunggulah aku. Huyi, apalagi yang kamu tahu? Apa? Lukisan Huyan Xuanyi itu. Orang di lukisan itu adalah aku. Akhirnya kamu tahu juga. Mujioki, antara orang modern dan seorang jenderal kuno, tidak akan ada yang percaya bahwa itu adalah sebuah lukisan kuno. Kamu, apalagi yang kamu tahu? Beritahu aku. Apakah dia sudah tiada? Begitu terobsesi pada orang yang sudah tiada. Kamu tidak mengerti. Xuanyi kecil, dia. Aku harus bertemu dengannya lagi. Buku kronik sejarah Huyan Xuanyi itu ada padamu, kan? Kenapa kamu tidak meminjamkannya padaku? Sayang sekali. Buku itu milikku. Tidak akan kupinjamkan. Mujioki, aku tidak bisa berenang. Jadi, saat aku sudah tiada nanti, kamu bisa mengambilnya diam-diam dan membawanya pergi. Huyi. Mujioki, aku tidak bisa berenang. Jadi, saat aku sudah tiada nanti, kamu bisa mengambilnya secara diam-diam dan membawanya pergi. Apa kamu bercanda? Orang sebesar dirimu tidak bisa berenang? Aku tidak akan mempercayaimu. Biarkan saja kamu tenggelam. Aku tidak akan menolongmu. Kamu dasar gila. Huyi. 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 Kamu brengsek. Jadi aku bisa menganggap kamu memilihku dan bukannya Huyan Xuanyi. Tidak tahu malu. Baru hari ini mengenalku. Mujiuchi, jangan pergi. Aku akan menjadi model pria untuk menghidupimu. Xiaomu, kamu masih mempelajari tentang Jenderal Huyan? Benar sekali, Guru Wang. Omong-omong, apa Anda tahu banyak tentang pendonor misterius di museum kita? Ada rumor yang beredar kalau Jenderal Huyan sebenarnya tidak gugur di medan perang saat itu, melainkan meminum obat keabadian dan terus menunggu kepulangan orang tercintanya. Kudengar sang pendonor adalah Jenderal Huyan sendiri. Jenderal Changsheng. Guru Wang, bukankah itu hanya cerita rakyat? Sejarah resmi mencatat bahwa Jenderal Huyan wafat karena usia tua dengan tenang. Sejarah resmi biasanya ditulis oleh pemenang pertempuran. Anakku, ada beberapa hal yang tidak bisa ditutupi oleh sejarah. Lihatlah, beberapa benda di museum kita yang berasal dari pendonor yang sama, benda-benda kuno ini melampaui ratusan tahun setelah kematian Jenderal Huyan, tapi gaya, tanda, bahkan beberapa tanda rahasia yang hanya dipahami petinggi militer, semuanya merujuk pada orang yang sama. Jika bukan dia sendiri, siapa yang bisa meneruskan detail ini dengan begitu jelas selama ratusan tahun? Pendonor misterius itu, dia. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajah aslinya. Semua penyerahan barang dilakukan melalui perantara. Xiaomu,
Beberapa hal di dunia ini, semuanya tergantung pada keyakinanmu sendiri. Percaya atau tidak, itu pilihanmu. Jika bukan dia sendiri, siapa lagi yang bisa mengingat dengan jelas detail-detail seperti ini? Mahasiswa, jadilah kekasihku. Aku lebih memahaminya daripada Huyan Xuanyi. Aku sudah memakan punyamu, ini gantinya. Kamu tidak keberatan, kan? Kamu ini anak orang kaya. Tapi cukup menarik juga, ternyata kamu juga makan bakpao. Baju ini milikmu? Ya, milikku. Sudah kelihatan sih. Aku tidak sama dengan kalian orang-orang kaya. Aku tujuannya adalah untuk lulus kuliah dengan lancar. Teman sekelasmu, setiap kali aku datang, kamu selalu sedang membaca buku sejarah Huyan Xuanyi itu. Apa memang sebagus itu? Sangat luar biasa. Teman sekelas Hu meminta profesor mengganti mata kuliah. Itu tandanya kamu sudah mengalami kerugian percuma. Aku tidak ingin masuk ke kelas yang membahasnya, itu karena aku sudah sangat memahami tentang dirinya. Jika kamu menulis tesis dan butuh bantuan, kamu bisa mencariku. Lalu kenapa Li Xiaoyu bilang kalau di rumahmu ada pameran pribadi? Jenderal Huyan? Jangan-jangan itu semua barang warisan dari leluhurmu? Dikatakan seperti itu. Memang benar juga. Tapi itu hanyalah barang-barang lama yang tidak tega untuk dibuang. Mujuci, jangan pergi lagi. Aku akan jadi model pria demi menghidupimu. Huyi? Huyan Xuanyi. Kenapa? Sudah sadar? Ingin mencoba voucher pengalaman model pria ini? Huyi, ada yang ingin kutanyakan padamu. Katakan. Kamu bilang, kamu memahami sejarah Huyan Xuanyi dengan sangat baik? Apakah itu karena kamu pernah membaca catatan di dalam buku catatanku? Juga soal jubah bulu itu? Teknik jahitannya dengan satu-satunya pakaian yang pernah kuteliti di museum yang dipastikan sebagai hasil jahitan tangan Huyan Xuanyi, secara langsung tekniknya benar-benar identik. Jadi, pakaian yang kamu berikan padaku itu datang dari mana? Daya pengamatanmu sangat tajam. Mu si mahasiswa jenius. Jawab aku, siapa sebenarnya kamu? Aku adalah Huyi. Hanya sekadar sebuah jahitan pada sehelai pakaian, apa yang bisa dibuktikan? Mungkin leluhur si pembuat baju itu kebetulan memiliki pengrajin yang mewarisi teknik itu? Atau bisa dikatakan, kamu hanya terlalu banyak berpikir. Buku sejarah Huyan Xuanyi itu, satunya lagi ada padamu kan? Kenapa kamu tidak mengizinkanku membacanya? Aku tidak tertarik pada Huyan Xuanyi. Bagiku bukunya itu hanya akan berdebu saja. Mengenai alasan kenapa aku tidak memperlihatkannya, karena aku suka begitu. Kamu. Huyi. Apa yang kamu sembunyikan? Apa sebenarnya hubunganmu dengan dia?
Mujuki, mengapa kamu begitu terobsesi pada seseorang yang sudah tiada? Sekarang aku sedang hidup berdiri di hadapanmu, lalu bagaimana dengan Huyan Xuanyi itu? Apa yang bisa dia berikan padamu? Sedangkan aku bisa memberikan segalanya untukmu. Aku tidak mau segalanya darimu. Aku hanya ingin tahu, di mana Xiao Shuangge berada. Jika aku katakan bahwa akulah Xuanyi kecil milikmu, apakah kamu bersedia menjadi kekasihku? Aku pikir, aku sudah menjadi kekasihmu sejak lama. Dinasti Dali, 600 tahun yang lalu. 600 tahun yang lalu, berjarak 400 tahun dari dinasti Dajing. Xuanyi kecil masih hidup. Salju turun sangat lebat hari ini. Aku jadi teringat kakak lagi. Teringat hari itu di kamp pengungsian, saat dia memberikan bakpao kepadaku. Sudah 47 tahun mencarinya, tapi masih belum ada kabar sama sekali. Keabadian, benar-benar sebuah hukuman yang kejam. Perang kembali meletus, di mana aku bisa menemukan ketenangan, menunggu seseorang kembali. Setelah membangun jaringan bisnis ini, mungkin kekayaan ini bisa membantuku menemukannya dengan lebih cepat. Lokasinya terkunci pada Departemen Sejarah Universitas Jingzhou. Aku pernah mendengar dia menyebut tempat ini, meski hanya beberapa kata. Dia muncul, tapi tidak berani mengatakannya, dan malah melarikan diri lagi. Aku hanya bisa mendekatinya perlahan untuk memastikan dia tetap aman. Huyan Xuanyi. Ternyata kamu adalah dia? Kamu benar-benar orang gila. 1000 tahun. Bagaimana cara kamu bertahan selama itu? Sepertinya dia sudah mulai menyadari siapa identitasku. Tapi, mana mungkin aku bisa mengatakan kebenaran padanya? Seandainya saat itu dia tidak kembali untuk yang terakhir kalinya, mungkin saja aku sudah tiada di tangan kaisar. Tapi sejak kejadian itu, dia menghilang dari duniaku dengan luka yang kondisinya tidak pasti. Aku tidak akan pernah membiarkannya kembali dan menghadapi bahaya. Bahkan jika aku harus menghilang, bisa bertemu sejenak. Dengan kakak di dunia ini sudah cukup untuk mengobati kesepianku selama 1000 tahun. Xuanyi kecil. Xuanyi kecil. Xuanyi kecil. Apakah itu kamu? Apa ini benar-benar kamu? Kakak, Pembohong? Kamu pembohong besar. 1000 tahun. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku lebih awal? Kenapa kamu membiarkanku sendirian terus menerka-nerka? kakak,
Maafkan aku. Aku takut. Sejarah akan terulang kembali. Aku takut. Kamu akan terluka karena diriku. Daripada harus kehilanganmu, aku lebih memilih untuk tiada. Aku tidak mengizinkanmu tiada. Xuanyi kecil, maafkan aku. Kakak. Jangan. Kakak. Kakak. Xuanyi kecil, tunggulah kakak. Huyan Xuanyi, Yang Mulia memerintahkan. Serahkan resep keabadian itu, atau kamu akan menerima hukuman. Kamu sudah bertahan hidup selama ratusan tahun. Seharusnya itu sudah cukup bagimu. Kaisar tua itu ketakutan. Dia takut aku sebagai sisa dari dinasti lama akan mengancam tahtanya. Jangan bergerak, Xuanyi kecil. Kakak. Bagaimana bisa kamu ada di sini? Cepat pergi. Oh, ternyata ada kaki tangan lainnya. Aku akan habisi kalian sekalian. Huyan Xuanyi, berani-beraninya membangkang perintah, Baginda Raja pasti akan menghukummu dengan sangat berat. Xuanyi kecil, kamu terluka? Aku tidak apa-apa, kakak. Ini hanya luka kecil. Dasar bodoh. Sudah terluka parah seperti ini, masih bilang tidak apa-apa. Kamu tunggu aku akan mencari bantuan. Huyan Xuanyi, semuanya sudah berakhir. Kakak. Tidak. Xuanyi kecil. Kali ini, biar aku yang melindungimu. Jangan pergi. Jangan biarkan aku sendirian lagi. Kakak. Wanita jahat. Jangan berpura-pura misterius. Huyan Xuanyi, terimalah hukumanmu. Luka ini, kubawa pulang, dan mengandung racun. Jiuki. Jiuki. Maafkan aku. Semua ini karena aku. Bukan salahmu. Kakak. Xuanyi kecil, apakah bertemu denganku benar-benar telah menghancurkan hidupmu? Kakak. Jika hidupku tanpamu, apalagi artinya? Kumohon, jangan pergi. Xuanyi kecil, tetaplah hidup dengan baik. Wakili aku melihat dunia 1000 tahun ke depan, hiduplah dengan baik. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku punya obat. Aku sudah menelitinya selama 1000 tahun. Aku punya obat.
Kakak lihatlah. Inilah sekolah kita. Waktu itu, kamu sangat berani. Menghadapi begitu banyak orang, kamu tidak gentar pada laki-laki manapun. Aku tahu. Mungkin kamu tidak bisa mendengarku lagi. Tapi tidak apa-apa. Aku akan terus berbicara. Sama seperti saat kamu melintasi ruang dan waktu untuk datang ke sisiku. 1000 tahun saja sudah kunantikan. Hanya beberapa tahun yang singkat ini, aku tidak takut. Meski kamu tidak akan pernah terbangun, aku akan selamanya ada di sisimu. Hei, Huyan Xuanyi. Jadilah pacarku. Aku lebih mengenal Huyan Xuanyi daripada kamu